Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk siswa kelas 9 SMPIT Bina Insani Metro. Nah, hari ini kita mau belajar tentang reproduksi pada hewan. Setelah kemarin kita membahas tentang reproduksi pada tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada hewan gitu. Nah, apa saja sih gitu? Sama seperti tumbuhan, bahwa reproduksi pada hewan itu mengalami dua jenis, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, untuk vegetatif sendiri kita mengenal kurang lebih, atau ada beberapa diantaranya adalah 3, yaitu fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis, seperti membelah diri juga ya. Nah, kita masuk ke fragmentasi dulu. Nah, ini adalah contoh dari perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin secara fragmentasi. Jadi, biasanya terjadi pada cacing pipih, Platyhelminthes, atau pada cacing planaria. Nah, di mana cacing planaria itu adalah hewan yang termasuk uniseluler atau bersel satu. Planaria ini biasanya hidup di perairan laut tawar. Kadang ada yang berwarna coklat, kadang ada yang berwarna pink. Jadi ketika kalian menemukan perairan air tawar yang airnya itu agak keping-pingan atau kecoklat-coklatan, maka bisa jadi di situ banyak cacing planarianya. Nah, cara dia berkembang biak adalah hanya dia dengan memotong tubuhnya sendiri gitu. Ada yang memotongnya jenisnya begini, ada yang memotongnya jenisnya begini. Dan nanti dia bisa dari potongan-potongan itu kemudian akan tumbuh satu individu baru yang mirip dengan induknya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah pembentukan tunas. Jadi tunas itu tidak hanya terjadi pada tumbuhan saja, ternyata pada hewan juga terjadi. Nah, contohnya adalah pada pada hewan hidra. Hidra itu adalah hewan yang ada di air gitu ya. Nah, ternyata dia tumbuhnya begini, sama bertunas juga nih, begini. Jadi dia akan tumbuh tunas di bagian tubuhnya yang sama, kemudian nanti dia akan menjadi individu baru dan melepaskan diri seperti ini. Nah, contohnya juga ada di Porifera. Porifera itu juga termasuk hewan uniseluler, kelas Porifera yang sering ada di terumbu karang berpori. Ada juga Coelenterata, sejenis seperti bentuknya seperti ubur-ubur gitu ya. Dan yang selanjutnya ada partenogenesis. Nah, ini yang unik, partenogenesis. Jadi partenogenesis ini adalah ketika sel telur dari betina itu tidak mengalami pembuahan ya oleh sel gamet dari jantan, sehingga dia itu tuh melakukan pembelahan sendiri gitu. Ini sel telurnya dia melakukan pembelahan sendiri sehingga terbentuk individu baru gitu. Dan ada juga yang mengalami pembelahan ya dari betina itu, kemudian ada juga yang dia mengalami perkawinan juga gitu. Tapi ada dari pembelahan, separuh dari hasil pembelahan itu mengalami partenogenesis, artinya dia tidak dibuai dan dia berkembang biak sendiri gitu, atau menjadi individu baru. Tapi separuhnya lagi dia mengalami seksual atau perkawinan gitu dengan jantan. Nah, itu adalah jenis vegetatif pada hewan atau perkembangbiakan yang tanpa melalui pertemuan antara sel sperma atau sel gamet jantan dengan sel telurnya betina. Nah, sekarang kita ke reproduksi generatifnya ya. Kalau tadi yang tak seksual, yang sekarang yang seksual gitu. Dimana alat reproduksi seksual hewan itu terdiri dari alat kelamin jantan, yaitu testis, tetap ya sama, yang kemudian menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, dan alat kelamin betina yang disebut ovum, ovarium, yang menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, kadang sel sperma itu juga disebut dengan gamet jantan gitu ya.
Nah, ini adalah proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut juga dengan gametogenesis. Gametogenesis pada hewan itu dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin betina atau yang disebut dengan oogenesis. Nah, ini adalah spermatogenesis. Pembentukan spermatozoa atau sperma itu begini caranya. Mengalami pembelahan ya, meiosis 1 dan meiosis 2 sehingga menghasilkan sperma. Kemudian untuk pembentukan ovum pada hewan atau oogenesis prosesnya namanya, itu juga mengalami pembelahan seperti ini ya, sehingga kemudian dihasilkanlah ovum. Kita tidak usah terlalu membahas terlalu dalam juga gitu. Jadi pembentukannya begini gambarnya. Oke. Nah, bagaimana dengan pembuahan pada hewan? Pembuahan itu merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur seperti pada manusia. Pembuahan pada hewan-hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina, sehingga disebut dengan pembuahan eksternal. Jadi, fertilisasi pada hewan itu ada dua macam. Ada yang pembuahan atau fertilisasi eksternal, ada yang internal. Nah, pembuahan eksternal itu ketika induk betina dan jantan itu sama-sama melepaskan yang satu sel telur, yang satu sel sperma ke lokasi sesuai dengan habitatnya gitu. Contohnya induk betina melepaskan sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantan kemudian melepaskan sel spermanya ke lokasi sel-sel telur itu, sehingga sel telur sama sel sperma itu nanti akan bertemu dengan sendirinya, tidak di dalam tubuh induk tapi di lokasi itu gitu. Nah, ini terjadi pada ikan dan katak contohnya. Nah, pada pembuahan internal atau fertilisasi internal itu adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Jadi pertemuan sel sperma dan sel telur hampir seperti manusia itu terjadi di dalam tubuh induknya, yang kemudian nanti mereka akan menyatu, mengalami pembelahan, lalu nanti akan menjadi zigot, embrio, lalu nanti akan dikeluarkan dalam bentuk telur untuk hewan yang bertelur, atau akan dikandung dalam bentuk janin dan dilahirkan dalam bentuk anak untuk hewan beranak, atau nanti ada yang kemudian dalam bentuk telur embrionya itu lalu menetas di dalam perut induknya, kemudian dikandung janin hasil menetasnya itu lalu dilahirkan dalam bentuk anak, itu yang kemudian disebut hewan yang bertelur dan beranak atau ovovivipar. Oke. Pada siklus hidup hewan tertentu akan terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang kemudian kita kenal dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada dua macam, yaitu yang sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama sempurna itu terjadi pada katak dan kupu-kupu. Jadi telur pada katak hasil dari pembuahan eksternal tadi, ya, karena dia bertemunya di luar kan ya tadi, di luar tubuh induk di dalam air. Nah, dari telur kemudian mereka akan berkembang menjadi berudu. Dari berudu mereka atau kecebong ya, mereka akan berkembang menjadi berudu berkaki. Kemudian jadi katak muda dan jadi katak dewasa. Begitu juga dengan kupu-kupu. Dari telur yang dihasilkan oleh kupu-kupu, karena kupu-kupu termasuk hewan bertelur ya, dengan pembuahan internal ya. Karena yang eksternal tadi cuma katak dan ikan. Dia akan berubah menjadi larva, lalu menjadi kepompong dan kupu-kupu. Nah, bagaimana dengan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna itu mereka tidak berubah menjadi larva dan pupa dulu gitu. Jadi dari telur langsung nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3 dan imago. Maksudnya di sini adalah setelah telur maka kemudian akan berbentuk hewan yang sama. Jadi kalau belalang ya tetap belalang, tapi dia dalam
ukuran yang kecil. Jadi beda sama yang metamorfosis sempurna yang bentuknya setelah telur itu tuh masih belum berupa hewan aslinya gitu. Tapi kalau metamorfosis tidak sempurna itu sudah berupa hewan aslinya, hanya ukurannya lebih kecil gitu. Nah, dari tadi kan kita kemudian melihat gambar spermatogenesis sama oogenesis tadi, terus pembelahan yang kemudian menghasilkan zigot setelah sel sperma dan sel ovum itu bertemu, itu kemudian kalian akan melihat ada pembelahan. Pembelahannya yang disebut dengan pembelahan meiosis dan mitosis dan meiosis. Kita kemudian belajar dulu tentang kromosom deh gitu. Jadi kromosom dan pembelahan sel, salah satu ciri penting dari reproduksi seksual atau yang kawin adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies. Nah, sifat-sifat yang diturunkan pada sebuah bagian sel itu yang disebut dengan kromosom. Kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau kita itu punya kemiripan sama orang tua, entah dari mata, entah dari hidung, entah dari telinga, atau dari tinggi badan dan sebagainya, karena setiap kromosom yang ada di sel kita itu punya keidentikan dengan orang tua kita walaupun tidak sama persis gitu. Karena ternyata manusia itu memiliki 46 kromosom, terdiri dari 23 dari kromosom X yaitu perempuan dan 23 dari kromosom Y yaitu laki-laki. Sehingga biasanya anak itu adalah perpaduan dari bapak dan ibu gitu. Kalau ternyata mukanya mirip banget sama ibunya, tentu akan ada sifat lain dari bapaknya yang akan jadi kemiripan karena merupakan perpaduan ya. Dan kalau kurang jumlahnya dari 46 ini maka akan mengalami kelainan. Begitu juga dengan simpanse, di sini kromosomnya 48, kuda 64, anjing 78 dan seterusnya. Nah, dari pertemuan sel sperma dan sel telur tadi akan mengalami, setelah mereka bergabung akan mengalami pembelahan yang kemudian akan menghasilkan zigot. Pembelahan-pembelahan yang dimaksud itu ada dua macam, yaitu mitosis dan meiosis. Di mana mitosis itu merupakan pembelahan sel menjadi dua sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Jadi kalau misalnya anak itu mulai mengalami pertumbuhan dari bayi sampai anak sampai dewasa, itu karena sel-sel tubuhnya itu mengalami pembelahan secara mitosis gitu ya, yang dari tangannya dari kecil jadi besar, hidungnya dari kecil jadi besar gitu. Nah, sekarang gimana dengan pembelahan meiosis? Meiosis adalah pembelahan sel yang menjadi 4 sel baru. Jadi kalau mitosis tadi 2 sel baru, kalau meiosis 4 sel baru, dengan sel anak memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin seperti yang ini tadi ya. Seperti ini adalah pembelahan meiosis tuh. Jadi kalau untuk perkembangan tubuh dari kecil ke besar itu pembelahan mitosis. Tapi kalau dia pembelahan sel kelamin untuk kemudian menghasilkan pembelahan untuk menghasilkan sel kelamin jantan dan betina atau sperma dan ovum, itu adalah menggunakan pembelahan meiosis karena dia menjadi 4 nih. Jadi 4, pokoknya dia kalau jadi 4 begitu nih. Adalah ciri dari meiosis. Nah, itu saja yang bisa Ustazah Widya sampaikan. Nanti kita akan lanjut ke forum diskusi.